Orang-orang market Semarang itu kalau aku perhatikan, mereka itu senangnya sama, pasti pertama makanannya enak ya. Kedua, murah. Ini Chef, berarti sudah sejak 2020 di bisnis F&B dan tadi sempat kena pandemi hampir 3 tahun. Ini kan lagi bangkit-bangkitnya nih. Kalau Chef Wisnu lihat nih prospek F&B di Jawa Tengah gimana nih Chef? Proyeksinya apakah bagus? Apakah karena sekarang kan banyak yang bermunculan. Cuman kita kan nggak tahu nih Chef, apakah ini akan jenuh? Betul, atau ya. Kayak gimana nih? Ya, jadi kalau kita ngomong Jawa Tengah ya, kalau aku kan memang karena aku sering lihatnya di Semarang ya. Orang-orang market Semarang itu kalau aku perhatikan, mereka itu senangnya sama, pasti pertama makanannya enak ya. Kedua, murah. Murah. Sih. Terus kalau misalkan aku lihat juga setiap outlet yang di Semarang itu sekarang itu secara produk menurutku tuh masih belum bisa disaingin sama makanan-makanan yang Jawa Barat atau di Jakarta secara produk ya. Tapi dibilang perkembangannya banyak banget. Aku tiap bulan aku paling nggak lihat, loh goreng baru nih. Ya nggak usah ngomong itulah, gacoan aja. Gacoan kan istilahnya kan pasti ada di Semarang kan, aku lihat tuh dekat rumah kan ada Imam Monjol. Ada gacoan nih, gue bilang gitu kan. Terus kalau gacoan pasti nggak mungkin lah, pasti rame. Kalau kita istilahnya restoran independen segala macam, kita kan mesti tahu ini makanannya kayak gimana. Gitu. Terus balik lagi ke market lagi nih. Kalau misalkan di market itu, kalau misalkan mau lihat makanannya seperti kayak Jakarta atau Jawa Barat, kayaknya belum tentu bisa nih. Kayaknya ya, kalau aku perhatiin lo ya. Ya. Nggak apa-apa kan, memang udah pengalaman. Nggak tahu, tapi tolong ya kalau salah atau ngoreksi aja gitu loh. Soalnya kalau aku lihat market Semarang itu lebih seneng makanan-makanan comfort food. Yang udah pasti-pasti aja gitu loh. Kayak mungkin kita ngomong nasi goreng, atau mungkin ayam goreng, bebek goreng atau ayam bakar atau iga segala macam. Makanya yang istilahnya mereka tuh udah common. Udah tahu, kebayang rasanya kayak gimana. Iya, seperti itu. Sekarang kalau misalkan kita ngomong, Bung, kita hari ini deh makanannya beef bourguignon misalkan gitu kan. Apaan tuh? Pasti gitu kan. Bisa dijelasin. Padahal di menu juga udah kita jelasin kan. Maksudnya ini, ya udah tetap jelasin. Tapi kadang-kadang, udahlah nasi goreng aja, masih gitu kan, ujungnya mungkin ke nasi lagi gitu kan. Sisi explore-nya tuh agak kurang ya? Iya Chef ya orang. Iya betul. Tapi kalau misalkan dibilang ke anak muda, ada anak muda yang terbuka gitu, ada sih. Tapi mungkin mereka anak-anak muda yang istilahnya lama nggak cuma di Semarang ya, mungkin lama di Jakarta atau Surabaya atau di kota lain, yang mungkin secara mindset tuh lebih terbuka gitu loh. Terus ada juga mungkin kan ada beberapa ya, kita ngomong makanan apa ya, kari lah, makanan Arab kayak gitu, makanan India. Di Semarang tuh aku seneng banget makanan Arab, makanan India aku seneng. Cuman di Semarang tuh nggak survive. Tapi ada juga beberapa orang Semarang tuh yang suka, tapi kebanyakan nggak suka gitu loh. Berarti marketnya kecil banget ya? Marketnya kecil. Jadi lebih baik mereka disuguhkan makanan-makanan yang common, orang-orang sini ya Semarang ya. Common jelas, oh ya udah, aku udah tahu rasanya, harganya juga jelas. Ya mending aku beli itu daripada aku ngambil yang namanya aneh, punya harganya nggak jelas, rasanya nggak tahu gimana. Tapi ada sih satu brand yang menurut aku dia mau bikin makanannya baru, mau kayak gimana, mereka akan konsum, maksudnya akan dimakan gitu loh, akan mereka coba gitu loh. Ada satu brand di Semarang tuh, istilahnya, ini kalau misalkan dia ditaruh di brand yang lain selain brand ini, mungkin orang-orang akan mau makan. Oh gitu ya. Nah, brand ini dia bisa survive, bukan survive ya, kejual, bisa kejual. Ya. Nah, cuman menarik nih Chef, orang Semarang daya ekspornya kurang.
Cuman kan kita bicara bahwa kota Semarang ini kan kota MICE ya chef. Maksudnya kita sering jadi kota tujuan untuk transit atau untuk conference, untuk gathering, untuk meeting kayak gitu. Pangsa-pangsa pasar ini kan lumayan juga. Ini juga kegarapnya masih belum maksimal apa gimana chef untuk yang mengakomodir orang-orang yang kurang explore ini. Resto-resto Semarang ini sudah ini pangsa pasar yang yang potensial apa enggak sih chef? Ya maksudnya itu mungkin bangsa-bangsa itu orang-orang yang cuma makannya di situ-situ toh mungkin ya. Atau mungkin cuma di Semarang aja gitu loh. Atau mungkin cuma bukan ngomong ya, mungkin daerah-daerah Jawa Tengah toh gitu. Mungkin ke daerah-daerah yang di luar Semarang, entah itu Kudus, Jepara, atau mungkin Solo. Bahkan aku juga mikir rasa di Semarang sama Salatiga tuh menurut aku agak sedikit beda sih menurut aku. Iya. Nah mungkin orang-orang ini yang emang, nah itu sih susahnya jadi chef itu. Aku punya temen di sini, dia bikin restoran, dia lama di Bali. Salah satu dia tuh mentornya salah satu best chef di Indonesia lah. Oke. Dia bikin makanan bagus banget. Harga juga menurut aku normal lah dengan menunya dia ya. Tapi pas aku makan di sana, kok sepi. Kok sepi ya, gue bilang gitu ya. Aku makan sama bosku gitu, dia makan grilled chicken breast. Grilled chicken breastnya di sous vide, aku yakin itu. Kalau di sous vide itu dimasaknya pelan, kayak ada alatnya. Terus kebetulan bosku tuh seneng banget sama ayam, tapi sama ayam ini dia nggak suka. Sama menu ini nggak suka? Sama menu ini nggak suka. Tuh kenapa, aku bilang. Aneh rasanya dia bilang gitu kan. Kasih ke aku, dia bilang, Pak kalau buat aku ini udah bener, aku bilang gitu. Cuman mungkin emang kan lidahnya si bos ini kan lidahnya deso ya, maksudnya lebih seneng makan makanan yang comfort food itu tadi. Comfort food itu yang lah. Udah tahu yang rasanya. Udah pasti ya, dia ayam bakar, ayam goreng pasti suka lah. Tapi gila dikasih sous vide chicken breast, apa nih gitu kan istilah gitu ya. Terus aku nggak bilang makanan situ jelek, enggak, bagus gitu loh, not bad lah, oke, enak. Tapi kenapa sepi gitu loh? Karena emang mungkin itu segmentasi. Ya. Segmentasi, makanya kan waktu dia datang, wah gila nih, dia bakal ngasih gebrakan menu yang bagus nih, istilah kayak gituan. Seneng aku, soalnya kenapa? Orang Semarang emang harus diedukasi. Harus diedukasi dengan makanan seperti ini loh, gitu loh. Cuman kok apa ya? Mereka nggak bisa terima gitu loh. Sama kayak waktu aku bikin kan sini ada smokehouse juga di sini ya. Kenapa? Ada smokehouse kan di sini ya. Aku sempat ada beberapa bikin produk smoke juga di sana. Aku bikin namanya smoke chicken waktu itu kan. Smoke chicken kan istilahnya kan kita kasih dry rub, terus kan kalau di smoke itu kan pasti warnanya akan gelap ya. Gelap bukan berarti kan gosong. Nah, ini tamu ini kok ayamnya gosong. Akhirnya kan kita mesti kasih edukasi kan, Bu, ini nggak gosong, ini emang dari rapnya. Terus kita kasih, ini kan karena sistem masaknya kita smoke, jadi warnanya hitam. Tapi dicoba aja, Bu, itu nggak akan pahit. Nah si tamunya, oh iya. Sama waktu aku tes food juga ke owner aku, Chef kok ini hitam ya, dibilang gitu kan. Bu, coba dulu, itu emang smoke-nya. Terus, oh iya bener, nggak pahit, bilang gitu loh. Jadi ya mesti diedukasi pelan-pelan ya, itu gimana ya, aku juga bingung sih. Enaknya sih, memang ada di Semarang tuh memang harus ada komunitas yang bisa mengedukasi market Semarang tuh gini loh, makanan yang baru tuh seperti ini gitu loh. Biar daya eksplorasi mereka juga tinggi ya. Ya benar. Berarti chef ini terakhir nih chef. Menurut chef Wisnu kan menaklukkan pasar Semarang ini susah-susah gampang. Susah-susah. Ada tips nggak buat para warga Atlas nih, mungkin ada yang mau kepikiran pengen bikin usaha F&B kayak gitu tuh, ada ini nggak pesen sesuai dengan pengalaman Chef Wisnu kayak gitu tuh? Kalau untuk ini buka F&B buka F&B Semarang, karakternya seperti apa nih? Ternyata mohon maaf, Chef Wisnu tuh masih sering yang kayak ngulik-ngulik menu-menu gitu. Masih. Setiap minggu, semaunya aja sih. Semuanya, tapi semaunya pengennya entah itu seminggu atau setiap hari gitu sih. Berarti kayak ini campur ini di treatment seperti ini. Ya, itu juga kayak ada tamu kayak komplain juga,
keasinan, ya udah akhirnya kita kan mesti riset lagi kan. Ya, ya. Kita breakdown lagi resepnya, apakah yang bikin asin tuh apa, yang bikin ini apa, rasanya aneh apa, pasti kayak gitu sih. Pasti akan kita riset terus. Nah nih, kalau misalkan tipsnya ya, kalau misalkan tipsnya itu di Semarang itu balik lagi ya, kita harus tahu marketnya seperti apa. Contoh, kayak aku di Klik Tanah Mas. Oh nyata notabene di situ kan banyak kan orang-orang yang punya rumah, kita kan perumahan ya. Jadi kita lihat dulu nih jangkauannya mungkin sekitar 2 kilo atau maksimum 5 kilo lah. Itu bangsa pasar kita tuh siapa? Orang-orang rumah kah? Anak muda kah? Anak kuliahan kah? Orang kantoran kah? Nah dari situ kita bisa tahu kita mau jual apa sebenarnya. Kita mesti tahu. Misalkan kalau keluarga-keluarga kayak gitu kan lebih senang makanan-makanan family, kayak mungkin ya itu balik lagi ke nasi goreng, ayam goreng atau apa. Tapi kalau misalkan ke anak-anak muda itu kan ya kita mesti mikirin rice bowl, pasta, makanan-makanan yang murah, kenyang, murah di kantong gitu kan. Nah kalau misalkan anak-anak orang-orang kantor, nah itu masih bisa tuh agak-agak dinaik-naikin lah harganya, mungkin 40.000, 50.000. Atau mungkin di atas itu masih bisa. Jadi kita masih lihat juga sih, kayak aku juga di Imam Bonjol, aku lihat kanan kiri aku nyata ada anak kampus, terus ada kantor wali kota kan di situ. Kantor bener ya, kantor balai kota. Terus ada sekolah juga. Nah itu kalau kayak gitu enak tuh, mau bikin apa aja bisa nyambung menurutku gitu loh. Makanya kan di situ aku bikin ada Western, ada Chinese-nya segala macem. Ke family bisa, ke kantoran bisa, ke family bisa. Terus balik lagi ke untuk harga jangan lupa juga disesuaikan dengan kantong marketnya juga sih. Kita lihat juga ya kalau misalkan si anak-anak muda ya mungkin ada anak-anak muda yang tajir juga ada sih sebenarnya. Cuman kan kita nggak bisa lihat ya isi kantongnya anak muda seperti apa, ATM seperti apa kan kita nggak tahu. Mungkin kita ambil yang common-nya aja lah, seratanya nyata orang-orang itu pengennya kayak gini. Biasanya spending money ya paling anak-anak muda kan paling nggak 50-75 ribu lah. Mungkin kalau orang-orang yang anak-anak muda atau orang-orang family, kalau family itu udah pasti tutup mata sih biasanya. Mau sampai 1 juta mereka bisa bayar, bisa kayak gitu. Kalau anak-anak muda mau kerjain tugas ya paling kopi sushi. Iya. Kayak gitu. Cuma yang pasti emang harus aware sama pangsa pasar yang di sekitarnya yang mau disegmentasinya. Gak bisa kayak, wah makananku memang mahal soalnya aku treatmentnya kayak gini nih, tapi ya tinggal mau betul mau lakunya sekali-sekali atau repeat ordernya yang kenceng gitu ya chef. Itu aku bilang kayak yang dilakukan satu brand itu tuh. Nah, mungkin tahu lah yang maksud aku, mungkin brand itu yang lumayan besar di Semarang. Oh gitu ya. Ada itu mereka mau pasarnya mau anak muda, mau orang tua, mereka tuh ya pasti datang aja udah. Nah itu aku masih aku mau kenal sedikit ya. Masih aku pantau ini kok bisa gitu ya, kenapa ya? Apakah karena emang background ownernya? Apakah emang dari letak tempatnya emang bagus? Apa emang kalau produk sih menurut aku sih oke sih. Produk mereka tuh kayak nggak semua setengah-setengah gitu menurutku. Mereka emang benar-benar niat. Soalnya waktu sebelum outlet yang paling terbaru mereka buka itu, aku lihat tuh owner-ownernya pada keluar Indonesia ya. Kayak survei, bener nggak sih rasanya mungkin ya kayak, wah gila nih kok pada ngapain ya di luar negeri, aku bilang gitu kan. Nggak lama buka. Aku bilang wah gila nih. Itu brandnya apa? Bisa langsung kontak Chef Wisnu di Instagramnya apa Chef? Bisa boleh ngobrol-ngobrol ya? Boleh. Warga Atlas ya di Wisnu_Winata. WISHNU_Winata. Nah, untuk warga Atlas kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol soal F&B sama Chef Wisnu bisa banget langsung kontak, terbuka banget nih. Di kontak langsung silakan aja. Ini gitu aja Chef Wisnu, terima kasih banget udah mau hadir di Think Tank. Oke, warga Atlas, kita sudahi sesi kita kali ini bersama Chef Wisnu. Kita tadi banyak ngobrol-ngobrol soal F&B di Kota Semarang. Dan juga mungkin ada warga Atlas yang tertarik nanti bakalan kerja di dunia hospitality kayak gitu. Tadi bisa nyimak obrolan kita, dan terima kasih sekali lagi buat 9 Yard, dan sampai ketemu di Think Tank berikutnya. Dadah!